Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك الشاهدين. Hadirin kaum muslimin yang rahimakumullah, dari atas mimbar yang mulia ini khatib bersuara kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabat dan umat yang insyaallah akhir zaman. Adapun tema khutbah kali ini yakni 4 golongan yang diharamkan masuk neraka. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah melaksanakan sholat 5 waktu, kita terbiasa berdoa seperti doa yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa di neraka. Pertanyaannya, bagaimanakah agar kita terhindar dari siksa neraka? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghindarkan kita dari siksa neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juz 7 halaman 53 sebagai berikut. Hurrima 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas, yang artinya diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah serta dekat dengan manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, golongan pertama yang orang yang tidak masuk neraka adalah orang yang rendah hati, tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitab Rawdatul Fuqara wa Nuzhatul Fudala, beliau menjelaskan wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati atau tawadhu dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkatkan derajat dan posisinya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'allahu 'azza wa jalla," yang artinya tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya.
Berbeda dengan orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar, ia tidak akan dapat merasakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang berbunyi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, yang artinya tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat sebiji zarah kesombongan. Mengapa orang yang sombong tidak dapat masuk surga? Menurut Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Mawaridul Ghamam li Durusiz Zaman Biswa, karena sombong menjauhkan seseorang dari akhlak seorang mukmin. Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ia tidak memiliki sikap rendah hati, erat dengan ujar kebencian, sikap dendam, marah, iri, dengki, bahkan ekstremisme. Ia juga sulit menerima nasihat kebaikan, tidak dapat menahan diri dari amarah, mudah mengumpat dan meremehkan orang lain. Orang sombong dekat dengan sikap tercela, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas, yang artinya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian golongan yang kedua yang diharapkan masuk neraka adalah yaitu layyin, yaitu orang yang lemah lembut dan santun baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari Bisnan, beliau menyampaikan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika." Yang artinya, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau Muhammad lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi Muhammad dan umatnya, Rasulullah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang yang berdosa dan bersikap lunak terhadap umatnya. Seandainya Nabi bersikap keras dan kaku, tentu umat akan meninggalkan beliau. Namun Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah Nabi mengasihi terhadap umatnya. Tidak hanya itu, sikap lemah lembut dan kasih sayang merupakan prinsip dan pokok dari sebuah kebaikan. Terbukti orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia terhalang untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 4 halaman 2003 yang berbunyi, "May yuhramil rifqa yuhramil khaira." Barang siapa tiada memiliki kelembutan, baginya tiada kebaikan. Maksudnya adalah orang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia akan terhalang dari segala kebaikan. Karena kebaikan tiada bisa dilakukan kecuali dengan kelembutan dan kasih sayang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang diharapkan masuk neraka yaitu sahlun, yakni orang yang mudah, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik dengan tenaga, pikiran maupun harta. Ia ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Apalagi di masa yang banyak terjadi musibah saat ini. Bantuan dapat disalurkan secara langsung atau melalui lembaga yang terpercaya. Tujuannya adalah meringankan saudara kita yang tengah terkena musibah. Apalagi lebih-lebih yang dialami oleh saudara kita yang berada di Palestina. Mengapa orang yang beringan membantu saudaranya diharapkan masuk neraka? Karena orang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik di dunia maupun di akhirat kelak, termasuk kemudahan masuk surga dan terhindar dari neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 4 yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa 'an mu'minin qurbatan min qurabil dunya, naffasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Yang artinya, barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian golongan yang diharapkan masyarakat yang tepat dan yang qarib, yaitu akrab, dekat, mengeluarga, pandai berkomunikasi, menyenangkan dan murah senyum. Selalu menebar salam jika bertemu dengan orang lain. Banyak ajaran Islam yang mengajarkan agar manusia saling akrab, dekat dan mengeluarga. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari juz 1 yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman dari kalian hingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi dirinya sendiri. Nabi juga menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah, karena Rasulullah SAW bersabda, tahadu wa tahabbu, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mengasihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah agar kita tidak masuk neraka adalah selalu menjadi manusia yang rendah hati, lemah lembut, memberikan kemudahan dan akrab dengan orang lain. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi manusia yang haram masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil hakim. Wa qaballahu minna wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Mustafa wa Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.